Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 269. Keluargaku yang tidak pernah memanggil siapapun saat berkelahi. Bagus sekali, sejujurnya, dia sudah lama ingin melawan Jian Xiu. Terutama pendekar pedang yang sangat kuat. Hanya dengan melawan yang kuat Anda bisa mengetahui kekurangan Anda sendiri dan bisa berkembang. Tidak ada gunanya menyalahgunakan makanan setiap hari. Ye Guan memandang Nan Nisui tidak jauh di depannya. Saat ini, Nan Nisui juga sedang menatapnya. Kedua belah pihak saling memandang tanpa omong kosong, dan menghilang di tempat pada saat bersamaan. Tertawa, kedua sinar cahaya pedang itu tiba-tiba merobek segalanya dan menebas satu sama lain. Kemanapun mereka lewat, ruang dan waktu langsung terkoyak. Suara tajam dan keras terus terdengar, menyengat gendang telinga para dewa di sekitarnya. Ledakan, begitu kedua pedang itu bersentuhan. Kedua belah pihak mundur dengan keras pada saat yang sama. Tapi segera, Nan Nisui berhenti. Dia menatap Ye Guan. Saat matanya tertuju pada Ye Guan, satu pedang telah membunuhnya dari Ye Guan. Cahaya dingin di sini bersinar seperti air dingin di musim dingin, menunjukkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ye Guan menstabilkan tubuhnya dan menusuk dengan pedangnya. Ledakan, pedang Nan Nisui segera terhenti di tempatnya oleh tusukan pedang. Tapi saat berikutnya, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Domain pedang es. Saat domain pedang muncul, Ye Guan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan tulangnya sangat dingin. Ye Guan sangat terkejut. Ini adalah alam paling menakutkan yang pernah dia lihat. Jika dia tinggal di sini lebih lama, darahnya akan mengering dan tulangnya akan membeku. Pada saat ini, Nan Nisui tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menusuk dengan pedang. Begitu pedangnya keluar, suhu di medan pedang turun seketika, dan embun beku mulai terbentuk di seluruh tubuh Ye Guan. Ye Guan dengan cepat menghunus pedangnya, 45 pedang. Ditekan dalam domain ini, batasnya hanya 45 pedang. Ledakan, saat pedang itu keluar, cahaya pedang itu langsung hancur. Segera setelah itu, Ye Guan langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Dalam proses mundur, Nan tiba-tiba bergegas melawan arus dan membunuh Ye Guan. Dalam sekejap domain pedang Bing muncul lagi. Menghadapi serangan pedang ini, Ye Guan menghunus pedangnya lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. 45 pedang, namun, kali ini, dia menggunakan domain pedangnya dan jiwa pedangnya. Ledakan, cahaya pedang Ye Guan pecah lagi, dan kemudian dia dipukul mundur dengan keras lagi. Tapi sebelum dia bisa berhenti, pedang lain datang untuk membunuh. Begitu saja, Ye Guan terus mundur dan benar-benar tertekan. Melihat pemandangan ini, para dewa di tembok kota menghela nafas lega. Mereka secara alami mengetahui reputasi Ye Guan, pendekar pedang muda terkuat dari Guangxuan Universe, telah membunuh beberapa monster jenius di peringkat seni bela diri sejati dari alam semesta sejati. Ilmu pedang Nan Nisui tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara generasi muda alam semesta sejati. Tapi sekarang tampaknya alam semesta sejati menguasai alam semesta Guangxuan. Hal ini membuat semua dewa merasa lega. Di lapangan, dalam waktu kurang dari beberapa saat,
Ye Guan sudah mundur ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, dia benar-benar ditekan oleh pedang Nan Nisui kemudian berubah menjadi pertahanan. Penindasan kendo, penindasan dunia, ledakan. Saat cahaya pedang pecah, Ye Guan sekali lagi terlempar ke belakang beberapa ratus kaki jauhnya. Tapi kali ini, Nan Nisui tidak mengambil tindakan lagi. Nan Nisui menatap Ye Guan, "Kamu memahami wilayah pedangku?" Setelah bertarung sampai sekarang, dia akhirnya merasa ada yang tidak beres. Karena dia menemukan bahwa meskipun pria di depannya ditekan olehnya, dia masih memiliki sisa kekuatan. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa pria ini sepertinya sedang mempelajari domain pedangnya. Mendengar perkataan Nan Nisui, Ye Guan tidak menjawab, tapi bergegas maju dan menikam Nan Nisui dengan pedangnya. "Ambil inisiatif." Melihat Ye Guan mengambil inisiatif, alis Nan Nisui tiba-tiba mengerutkan kening. Sekarang dia yakin pria di depannya benar-benar memahami bidang pedangnya. Apa yang ingin dia lakukan? Di tengah kebingungan, pedang Ye Guan telah mencapai dirinya. Nan Nisui menarik kembali pikirannya dan menusuk dengan pedangnya. Kali ini, dia tidak menggunakan sword domain, ledakan. Begitu kedua pedang itu bersentuhan, keduanya mundur secara bersamaan. Setelah Nan Nisui berhenti, dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa jika dia tidak menggunakan domain pedangnya, dia tidak akan bisa menekan pedang pria itu depannya. Niat pedang dan jiwa pedang Ye Guan di depannya memang sangat kuat. Nan Nisui menatap Ye Guan dalam-dalam. Kali ini, dia tidak berani menunjukkan rasa jijik, tapi dia juga tahu bahwa pihak lain belum menggunakan domainnya terus menguji domainnya, yang kemungkinan besar dia ingin memahami domainnya sendiri melalui domainnya. Meskipun ini agak sulit dipercaya, beberapa orang jenius dan monster tidak boleh dinilai dengan akal sehat. Hanya karena Anda sendiri tidak bisa melakukan sesuatu, bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya. Setelah membaca ini, Nan Nisui menatap Ye Guan lagi. Dia memegang pedang erat-erat di tangan kanannya. Tiba-tiba, dia berteriak pelan, "Ini dia pedangnya." Berdengung, tiba-tiba, suara hampir 1 juta pedang terdengar di kota. Dan kemudian, jutaan cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit dari kota. Jutaan pedang menjulang ke langit, betapa menakutkannya itu. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening di kejauhan. Wanita ini tidak ingin melawannya secara perlahan. Pihak lain ingin memperbesar langkahnya secara langsung. Ye Guan terdiam. Otak ini bekerja dengan sangat baik, tetapi saya tidak dapat mengembangkan diri saya sendiri. Pada saat ini, Nan Nisui tiba-tiba mengambil langkah ke depan, menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan dengan pedangnya. Potong. Suara itu jatuh, dan domain pedang muncul lagi. Pedang ini adalah pedang yang pasti bisa membunuh. Saat domain pedang muncul, Ye Guan segera ditekan lagi. Di saat yang sama, jutaan pedang menebas ke arah Ye Guan di bawah seperti meteor di langit. Pada saat ini, ada kekuatan pedang yang sangat menakutkan antara langit dan bumi. Kekuatan pedang es, jutaan pedang datang. Seolah-olah mereka akan membelah seluruh dunia menjadi beberapa bagian, yang sangat menakutkan. Ye Guan benar-benar tidak bisa menghentikan pedang ini. Ini adalah pedang Nan Nisui dengan seluruh kekuatannya, dan juga meminjam kekuatan 1.000.000 pedang. Di lapangan, semua dewa memandang Ye Guan,
bersemangat dan menantikannya. Jika Ye Guan mati di sini, maka setelah hari ini, generasi muda Guangxuan Universe tidak akan memiliki siapapun yang bisa mereka kalahkan. Saat itu, generasi muda Guangxuan Universe akan seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih di depan True Universe. Di bawah, Ye menyaksikan pedang yang tak terhitung jumlahnya datang, tapi matanya perlahan tertutup. Saat ini, dia merasa dunia sunyi, tenangkan pikiran dan Tuhan. Apa itu domain? Seorang wanita misterius pernah berkata kepadanya, mengapa tidak menggunakan pedang untuk membuat domain? Gunakan pedang untuk membentuk domain. Pedangnya saat ini adalah niat pedang kental yang tak terkalahkan. Jika dia ingin menggunakan pedangnya untuk membentuk sebuah domain, dengan kata lain, dia harus menggunakan pikirannya untuk membentuk sebuah domain. Jadikan pikiran Anda sebagai domain Anda. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menusuk dengan pedang. Dengan pedang ini ditusukkan, niat pedang yang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi ruang dan waktu dalam jarak 100 kaki. Ledakan, tiba-tiba, ruang dan waktu ini langsung mendidih, lalu berubah menjadi ruang dan waktu khusus. Daerah, domain pedang tak terkalahkan. Saat domain ini muncul, jutaan pedang sudah datang untuk membunuhnya. Namun, begitu dia memasuki domain pedang Ye Guan yang tak terkalahkan, dia langsung ditekan. Daerah, di kejauhan, Nanan Nisui menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia sedikit terkejut. Dan, itu berhasil. Tatapan tajam melintas di mata Nan Nisui, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bunuh. Saat Nan Nisui berteriak, pedang dingin tiba-tiba memasuki domain pedang Ye Guan. Di saat yang sama, domain pedang es muncul lagi. Domain ke domain, saat dua domain muncul, ruang dan waktu di sekitarnya mulai hancur dan musnah pada saat ini. Di saat yang sama, Ye Guan dan Nan Nisui langsung memasuki ruang dan waktu tanpa batas. Setelah memasuki ruang dan waktu tanpa batas, Nan Nisui tiba-tiba berteriak dengan marah lagi, mengacungkan pedang, dan dalam sekejap, pedang bertangan jutaan itu bergetar hebat, dan kemudian meledak ke arah Ye Guan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya. Bersikaplah tangguh, saat Ye Guan Jian keluar A. Ledakan, tiba-tiba, jutaan pedang langsung terlempar, dan Nan Nisui juga terlempar bersamanya. Dan domain pedang es miliknya sebenarnya ditekan oleh domain pedang tak terkalahkan Ye Guan pada saat ini. Domain pedang, padahal yang dibandingkan adalah kepercayaan terhadap Kendo. Siapapun yang memiliki keyakinan lebih kuat pada Kendo akan mendapat keuntungan. Dan apa keyakinan Kendo Ye Guan? Tak terkalahkan. Keyakinannya pada Kendo adalah bahwa ia tidak terkalahkan, dan keyakinannya pada Kendo selalu sangat kuat. Ketika dia melihat wilayah pedang esnya ditekan, sedikit rasa tidak percaya tiba-tiba muncul di mata indah Nan Nisui. Domain pedangnya sebenarnya ditekan oleh domain pedang Ye Guan. Domain pedang Ye Guan ini baru saja dipahami, Nan Nisui terkejut. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, domain pedang langsung menyelimuti Nan Nisui di kejauhan. Merasakan pemandangan ini, mata Nan Nisui tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba melompat, bunuh dengan satu pedang. Ambil inisiatif. Saat pedangnya keluar,
ada cahaya dingin. Namun, saat pedangnya memasuki domain pedang Ye Guan, kecepatan dan kekuatannya langsung ditekan, dan kekuatan pedangnya juga langsung ditekan oleh kekuatan pedang Ye Guan yang tak terkalahkan. Saat ini, pedang Ye Guan keluar. Ledakan, sepotong cahaya pedang hancur. Nan Nisui langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Melihat pemandangan ini, semua dewa di tembok kota tiba-tiba berubah menjadi batu. Nan Nisui ditekan oleh serangan balik, wajah semua dewa tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pendekar pedang ini benar-benar menyadari sesuatu selama pertarungan. Itu keterlaluan, di ruang dan waktu dunia gelap. Di dalam Xiaota tiba-tiba bertanya, mengapa dia selalu mendapat wawasan selama pertarungan? Setelah hening beberapa saat, wanita misterius itu berkata, dia seharusnya menjadi seorang jenius dalam pertarungan. Saya pernah melihat kejeniusan seperti ini sebelumnya. Dia berharap dapat meningkatkan dirinya dengan bertarung. Tentu saja, kejeniusan seperti ini juga memiliki kekurangan yang sangat besar. Xiaota sedikit penasaran apa kekurangannya. Wanita misterius itu berkata, mudah dipukuli sampai mati. Xiaota, wanita misterius itu menambahkan, bakatnya mirip dengan penggarap pedang Xiao Yao. Sangat mirip, terus-menerus menantang yang kuat, terus meningkatkan dirinya, dan terus-menerus menerobos dirinya sendiri. Xiaota terdiam. Sungguh, dia melihat bayangan Xiao Yao Jianxiu di Ye Guan. Di lapangan, Ye Guan memandang Nan Nisui dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, 70 orang kuat tiba-tiba muncul di samping Nan Nisui. Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, pertarungan kelompok? Nan Nisui menatap Ye Guan, kamu juga bisa menelepon seseorang. Ye Guan terdiam. Setelah semua pemukulan, kamu benar-benar bertindak tanpa malu-malu. Jika itu masalahnya, maka aku tidak tahu malu. Nan Nisui menatap Ye Guan dan berkata, Tuan Ye, jangan katakan bahwa kami menindas beberapa orang dengan lebih banyak, Anda juga dapat menelepon yang lain. Telepon seseorang, kamu memandang Nan Nisui dan berkata dengan serius, saat kita bertarung di keluarga yang kita tidak pernah menelepon siapapun, tidak pernah, kecuali kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Xiaota, Nan Nisui menatap Ye Guan, tidak ada yang meneleponmu, kan? Ye Guan menatap langsung ke Nan Nisui. Ibuku berkata jika kurang dari 1, anakku akan memukuliku. Dan jika lebih dari 1, bibiku akan memukuliku. Kamu yakin ingin aku meneleponmu? Nan Nisui menatap Ye Guan. Ku dengar ayahmu dulu disebut Raja Pendukung. Jadi kamu harus menjadi Raja Pendukung. Ayo, biarkan aku melihat pendukungmu. Ye Guan sedikit mengangguk. Terserah kamu. Karakter spesial akan muncul besok. Bisa ditebak. Anda dapat menebaknya. Saya sedang melakukan siaran langsung tentang melakukan handstand dan mengalami diare. Bab 270. Percuma memanggilku ayah, kenapa memanggilku kakek? Ketika dia mendengar Ye Guan mengatakan bahwa keluarga yang tidak pernah memanggil siapapun ketika mereka berkelahi, Xiaota ingin membantahnya. Tetapi setelah memikirkannya, dia melepaskannya. Sekarang tuan kecil adalah eksistensi yang tidak bisa disinggung. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi gay. Mendengar perkataan Ye Guan, Nan Nisui sedikit menyipitkan matanya.
Tapi dia tidak terlalu menunggu Ye Guan memanggil seseorang, tapi langsung mengambil tindakan. Berdengung, saat suara pedang bergema, pedang dingin di tangannya bergetar hebat, dan kekuatan pedang yang kuat langsung menyelimuti Ye Guan. Pada saat yang sama, 70 ahli top di sampingnya tiba-tiba juga lepaskan potensi kuatmu. Betapa menakutkannya memiliki momentum 70 makhluk abadi tingkat atas yang dikombinasikan dengan momentum orang kuat di alam Kaisar Dewa. Begitu momentum 71 muncul, itu seperti sejuta gunung yang runtuh menuju Ye Guan, dan ruang dan waktu runtuh seperti tahu di sini. Tidak hanya itu, tekanan yang kuat membuat seluruh dunia mulai menjadi ilusi. Dunia sekitar tidak dapat menahan kekuatan mereka. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, ini dia pedangnya. Berdengung, seruan pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi, dan saat berikutnya, cahaya pedang jatuh di telapak tangan Ye Guan. Cahaya pedang menyebar, itu adalah pedang Xingdao. Ye Guan memegang pedang Xingdao dan menebas ke depan. Tertawa, dengan tebasan ini, 72 momentum langsung hancur. Melihat pemandangan ini, pupil Nan Nisui tiba-tiba menyusut, dan mata indah itu penuh dengan keterkejutan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Tertawa, ruang dan waktu di lapangan tiba-tiba menjadi seperti kertas rapuh, terkoyak oleh pedang Ye Guan. Segala sesuatu di alam semesta rapuh seperti kertas di hadapan pedang ini. Melihat pedang Ye Guan, ekspresi pemimpin Nan Nisui tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah. Hati-hati dengan pedangnya. Dan pedang Ye Guan langsung membunuh siang Nan Nisui. Nan Nisui merasa ngeri dan tidak berani gegabah. Dia segera menampilkan domain pedang esnya. Namun, begitu domain pedang es miliknya muncul, domain itu langsung dipotong-potong oleh pedang ini. Pedang ringan, melihat pemandangan ini, mata Nan Nisui langsung menyusut menjadi bentuk jarum. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba menghindar ke samping dan langsung menghindari pedang. Jangan melawan dengan keras kepala, namun, Ye Guan tidak terus mengincarnya. Sebaliknya, dia gemetar, berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju pintu, lalu menebas dengan pedangnya. Ledakan, gerbang kota tiba-tiba hancur, dan Ye Guan tidak berhenti, tetapi berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Pergi ke kuil yang sebenarnya, membunuh bukanlah tujuannya, pergi ke kuil sejati untuk menjadi liar adalah tujuan sebenarnya. Melihat Ye Guan bergegas ke kejauhan, ekspresi Nan Nisui dan yang lainnya berubah drastis dalam sekejap, dan mereka bergegas tanpa ragu-ragu. Ye Guan ini ingin mencuri rumah, namun, kecepatan Ye Guan terlalu cepat dan dia menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Dalam perjalanannya, generasi muda orang kuat tidak berani menghentikan Ye Guan, juga tidak bisa. Karena pedang di tangan Ye Guan terlalu menakutkan. Orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, karena kesepakatan antara kedua pihak, tidak berani mengambil tindakan. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, Ye Guan datang ke aula paling megah di kota langit di atas aula. Ada 3 orang di sana. Kata-kata besar, kuil sejati. Tiba, mata Ye Guan bersinar karena kegembiraan. Tuan Ta, saya telah tiba di kuil sejati. Saya telah mencapai kuil sejati. Xiao Ta ragu-ragu sejenak, lalu berkata, agar adil,
kamu tidak datang ke sini untuk membunuhku, kan? Ye Guan mengabaikan Master Menara. Dia melihat ke kuil yang sebenarnya. Di depan pilar batu di depan kuil yang sebenarnya, berdiri 12 orang kuat dengan baju besi perak. Aura setiap orang kuat tidak terduga melihatnya. Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan ke-12 orang kuat ini. Tidak bisa masuk. Jika dia masuk dan ke-12 orang kuat ini mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat menahannya bahkan jika dia memiliki pedang Dao. Jika Anda tidak masuk, itu tidak akan terlihat bagus. Masuk, Ye Guan mengertakkan gigi dan bergegas membawa pedangnya. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk ragu, karena Nandi Sui dan yang lainnya sudah bergegas mendekat. Ye Guan berlari menuju kuil sejati. Terus-menerus berpikir dalam hati, ayah memberkati saya, kakek memberkati saya, bibi memberkati saya, Tuan Ta, lupakan saja, Tuan Ta. Dia harus panik, jika alam semesta nyata memilih untuk menindas yang kecil dengan yang besar, dia pasti tidak punya cara untuk bertahan hidup. Selama 30 juta tahun, ayah saya belum menaklukkan alam semesta yang sebenarnya. Saya baru berusia 18 tahun sekarang. Bagaimana saya bisa menaklukkan alam semesta yang sebenarnya sendirian? Dia masih memiliki beberapa gagasan tentang kekuatannya sendiri. Di kalangan generasi muda boleh saja sombong, namun di kalangan generasi tua sebaiknya lebih rendah hati. Dan saat Ye Guan hendak melangkah ke aula Dewa Sejati, suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar, "Jangan masuk." Namun, sudah terlambat, Ye Guan telah bergegas ke kuil yang sebenarnya. Ledakan, tiba-tiba, sepotong cahaya pedang pecah, dan kemudian, Ye Guan langsung terbang. Ye Guan terbang ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Tanah itu meledak seketika, dan kerikil tergagap. Ye Guan dengan cepat berbalik. Begitu dia bangun, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian melihat ke depan aula. Tidak jauh dari sana adalah seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria paruh baya itu mengenakan seragam, mengenakan jubah putih sederhana. Tangan kanannya digenggam di belakang punggung, rambut panjangnya disampirkan dengan santai di belakang kepalanya, dan ada tampilan yang mendominasi di antara alisnya. Bukan generasi muda. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Alam semesta nyata, langgar aturan dulu, Anda bisa berbaring sendiri. Ye Guan mengajak Tuan Ta keluar dan berkata, "Tuan Ta, giliranmu." Xiao Ta, setelah mengatakan itu, Ye Guan turun dan beristirahat dengan baik. "Anda bisa berbaring sekarang, terlalu lelah." "Aku sangat lelah setelah berjuang jauh-jauh ke sini." Senyuman muncul di wajah Ye Guan, dan dia akhirnya bisa beristirahat sekarang. Pada saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, "Jangan lari dulu." Ye Guan tertegun. "Lari?" Suara misterius itu berkata. Apa artinya generasi tua mengambil tindakan? Itu berarti mereka telah menghentikan orang-orang kuat dari klan Yang. Klan Yang. Ye Guan tiba-tiba terbangun. Dia menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara gemetar, "Bukankah Senior An dan yang lainnya mengikutimu?" Suara misterius itu berkata, "Tidak." Ye Guan tampak bingung. "Kenapa?" Suara misterius itu berkata,
Mereka seharusnya dihentikan oleh orang-orang kuat di alam semesta nyata. Berhenti, Ye Guan bingung. Lalu bagaimana? Suara misterius itu berkata, kalau begitu, kamu sudah selesai. Tenggorokan Ye Guan berguling. Sesuai kesepakatan, saya akan melawan generasi muda. Tapi bagaimana dengan generasi tua? Suara misterius itu berkata, mereka memang berkelahi, saya tidak berbohong kepada Anda. Ye Guan terdiam. Dia merasa seperti sedang ditipu. Bagaimana dengan mempermainkan orang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Guan segera menatap Tuan Ta. Tuan Ta, apakah sudah waktunya kamu pamer? Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, aku hanyalah sebuah menara, sungguh. Setelah mengatakan itu berubah menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke dalam tubuh Ye Guan. Ye Guan terdiam, ini sudah berakhir. Dia dan saudara perempuannya bergegas masuk dengan bodohnya, dan sekarang mereka dikepung. Mengandalkan Master Menara, tidak dapat diandalkan. Sendirian, tampaknya lebih tidak bisa diandalkan. Wanita misterius, Ye Guan dengan cepat berkata, Senior, bisakah kamu mengambil tindakan? Wanita misterius itu berkata, saya bisa melakukannya di masa depan, tapi tidak sekarang. Wajah Ye Guan tanpa ekspresi. Apakah kamu akan mengambil tubuhku setelah aku mati? Di kejauhan, pria paruh baya itu memandang Ye Guan tapi tidak bergerak. Saat ini, Nan Nisui dan yang lainnya juga berkumpul. Melihat Ye Guan tidak masuk ke kuil yang sebenarnya, Nan Nisui dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika Ye Guan diizinkan masuk ke kuil sejati, mereka akan mati. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menatap pria paruh baya di kejauhan, dan kemudian tersenyum, bisakah alam semesta yang sebenarnya tidak mau kalah? Karena kamu tidak bisa mengalahkanku, mari bersikap masuk akal. Pria paruh baya itu memandang ke arah Ye Guan. Aku tidak mengambil tindakan terhadapmu. Ada formasi di istana. Kamu sendiri yang menabrak formasi itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu melihat ke dalam aula, yang memancarkan aura energi yang kuat. Memang ada formasi. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, pedangmu sedikit tidak normal. Ye Guan tiba-tiba berkata, pertama, ini pertarungan 1 lawan 1. Jika kamu tidak bisa mengalahkan 1 lawan 1, kamu akan bertarung dalam kelompok. Sekarang, jika pertarungan kelompok tidak berhasil, gunakan saja kekuatanmu, pedang untuk berdebat. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah ini alam semesta yang sebenarnya? Apakah ini alam semesta nyata yang tak terkalahkan selama era yang tak terhitung jumlahnya? Mendengar ini, wajah Nan Nisui dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, kamu memegang pedang ini, menurutmu adil? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya seorang kultivator pedang. Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak menggunakan pedang? Pria paruh baya itu memandang Ye Guan. Lalu apa masalahnya jika kita bertarung dalam kelompok? Ye Guan mengangguk. Tidak masalah. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Nan Nisui dan berkata, ayo, kalian semua berkumpul. Kalian berduel denganku. Aku sangat malu untuk mengambil pedang Xingdao.
Tapi jika kamu ingin bertarung dalam kelompok, maka aku bisa merasa nyaman. Nan Nisui melirik pedang Xingdao di tangan Ye Guan dan terdiam. Dia memang takut dengan pedang ini. Pedang ini terlihat seperti orang mesum. Sungguh pengganggu, saat Ye Guan memegang pedang ini, tidak ada yang bisa bertarung dengannya. Pada saat ini, pria paruh baya itu mengedipkan mata pada Nan Nisui. Nan Nisui mengerti dan tiba-tiba bergegas ke depan, menebas Ye Guan dengan pedangnya. Ledakan, cahaya pedang Nan Nisui hancur seketika, dan energi pedang yang kuat menyebara. Ledakan, tidak jauh dari situ. Seorang pria paruh baya langsung terkena sisa kekuatan energi pedang, dan segera mundur dengan keras. Saat dia berhenti, tanda darah dalam muncul di dadanya. Nan Nisui dengan cepat mundur ke sisi lain. Pria paruh baya itu memandang ke arah Ye Guan. Meskipun kita telah sepakat bahwa generasi yang lebih tua tidak dapat mengambil tindakan, bukan berarti Anda dapat mengambil tindakan terhadap generasi tua kita. Sekarang, Anda mengambil tindakan terhadap saya dan saya mengambil tindakan terhadap Anda. Itu adalah dendam pribadi. Tidak ada hubungannya dengan alam semesta yang sebenarnya. Di dalam Xiaota tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apa-apaan ini?" Suara misterius itu berbisik, alam semesta yang sebenarnya mulai runtuh. Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, Ye Guan mengerutkan keningnya. Apakah kamu benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali? Pria paruh baya itu menatap Ye Guan. Kaulah yang menyerangku lebih dulu. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba membalik tangan kanannya lalu menekannya dengan kuat. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Ini adalah kaisar. Ini adalah seorang kaisar yang kuat, tidak berani berpikir terlalu banyak. Ye Guan menikam dengan pedangnya. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan terlempar ke belakang ribuan kaki oleh kekuatan yang menakutkan, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Tanah langsung meledak. Pria paruh baya itu mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa pedang Ye Guan telah menghancurkan kekuatannya, tetapi sisa kekuatan dari kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Ye Guan. Setelah Ye Guan bangun, dia berlumuran darah. Dia mengeluarkan Xiaota dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ta, lihat, mereka menindas orang seperti ini, pukul mereka." Setelah Xiaota terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saya hanya seorang pendukung. Saya benar-benar tidak pandai bertarung." Ekspresi Ye Guan membeku. Pada saat ini, pria paruh baya itu bergegas maju dan meninju Ye Guan. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menyerang. Ledakan, Ye Guan terbang lagi, kali ini terbang ribuan kaki. Begitu dia menyentuh tanah, tubuhnya terbelah dan darah berceceran. Ye Guan bangkit dan menatap ke langit. "Ayah," Xiaota mengingatkan, "setelah kamu meningkatkan wilayahmu, dia tidak 10 tingkat lebih tinggi darimu. Kamu Guan." Pada saat ini, pria paruh baya di kejauhan hendak mengambil tindakan lagi, dan Ye Guan dengan cepat melihat ke arah pedang Xingdao, "Bibi." Tidak ada tanggapan, ekspresi Ye Guan membeku. Ini dingin, ini sudah berakhir. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung, "Kakek, mulai dari saya, jika saya punya anak, nama keluarga mereka adalah Yang. Anak dan cucu saya semuanya bermarga Yang."
Saya adalah anggota dari keluarga Yang. Di kejauhan, Kaisar Agung mengerutkan kening. Tidak ada gunanya memanggilku ayah. Kenapa kamu tidak memanggilku kakek? Sebelum dia selesai berbicara, Aa berdengung. Seruan pedang tiba-tiba bergema dari langit, dan saat berikutnya, seberkas cahaya pedang jatuh tidak jauh di depan Ye Guan. Cahaya pedang menghilang, dan seorang pria berkemeja hijau perlahan keluar. Pria berkemeja hijau itu tertawa. Cucu yang baik, kakek ada di sini. Kamu Guan Xiaota. Bersambung.